lagi sama gue Winnie. Kali ini gue ditemenin sama Mas Yudi. Halo. Nah, Mas Yudi ini merupakan Hookah Master dari Eden Hookah Club yang berada di Seminyak. Oh ya, gue mau info tempatnya dulu nih ya. Lokasi yang lagi gue pakai syuting kali ini adalah kikuko.id, itu Instagramnya. Nah, untuk lokasinya ada di Jalan Ciung Wanara 1, nomor 1 Renon. Jadi tuh ini sebenarnya kayak rumah ya Mas Yudi. Tadi ngeliatnya dari depan kayak rumah kan? Sempat bingung juga sih. Tapi sebenarnya ini tuh co-working space. Jadi buat orang-orang yang udah bosen banget WFH, bisa banget kerja di sini. Dan jangan lupa ya di subscribe, like, and share video ini biar gue makin semangat nih bikin videonya. Oh ya, pembahasan kali ini sebenarnya banyak banget nih Mas Yudi DM di Instagram gue nanya seputar mixology. Apakah tembakau mempengaruhi, apakah bowl mempengaruhi, apakah alatnya mempengaruhi supaya saat kita nge-shisha tuh jadi lebih smooth gitu. Nanti kita akan bahas semuanya satu persatu. Tapi sebelumnya di sini gue sama Mas Yudi pengen battle shisha dulu nih. Asik nge-battle Hookah Master ya kan? Nggak nge-battle sih, lebih apa ya? Perkenalan sama racikan kita ini lah, signature mix. Mas Yudi mau bikin apa? Sekarang aku mau bikin bisa dibilang bittersweet. Nama bittersweet mix itu resepnya dari Tombeko. Iya benar sekali. Itu salah satu mix yang paling populer lah untuk dibilang. Wah, keren. Itu siapa yang bikin dirimu? Mungkin. Itu kan setelah disortir sama bosnya. Pak Bos ya. Oke. Kalau gue mau bikin citrus plus. Jadi dia biar siang-siang gini agak seger lah ya. Adem. Terus ada ini ada pakai orange, lemon sama ice. Dirimu apa aja? Yang pasti ada guava, terus strawberry, ada sedikit lemongrass, sama ice juga. Oke. Jadi kita sambil ngeracik aja kali ya. Iya, dirimu pakai bowl apa? Hari ini mau prepare pakai Turkish bowl. Turkish ya. Kalau gue pakai upgrade foam. Bener kan ya ini upgrade foam ya? Bener. Ya? Mari kita buat. Nah, Mas Yudi, kita sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya seputar tadi pertanyaan itu loh. Karena kita lagi megang bowl nih, jadi kita mulai bahas dari bowl. Benar sekali. Apakah bowl itu mempengaruhi? Yang pasti bowl itu salah satu faktor yang bikin shisha itu jadi smooth atau strong. Jadi selain tembakau, yang pertama kita harus melakukan pemilihan dari bowlnya. Bowlnya dulu ya. Pertama, ini kan kebetulan kita lagi pakai yang Turkish ya? Sama yang upgrade foam. Jadi ini bisa masuk kategori untuk medium atau bahkan untuk bikin strong ini bagus banget karena si Turkish ini. Iya, si Turkish ini karena dia fat bowl, terus dia bakal bagus untuk nge-keep temperatur di dalamnya. Berarti kalau yang mau medium to strong pakai antara dua bowl ini ya. Benar sekali. Terus ini nih, coba jelasin nih bowl yang ada di depan sini. Nah, ini ada panel sama ada silikon bowl. Nah, ini sebenarnya sama, cuman lebih spesifik ya, kita bahas silikon aja. Oke. Jadi silikon ini bahan baku pembuatan bowlnya sudah pasti pakai silikon. Nah, untuk pengantar panasnya ini bisa dibilang agak lambat, jadi proses pemanasan atau proses steaming tobacco itu bakal lebih lama. Jadi temperatur yang didapat menggunakan bowl ini nggak langsung boom gitu, nggak langsung deras banget lah gitunya. Pelan-pelan ya? Iya benar. Jadi step by step. Berapa lama nih? Emang agak lama sih. Kalau ini sekitar yang normalnya kita pakai Turkish biasanya 5 menit sampai 6 menit lah. Kalau ini mungkin kita bisa dapat setelah 8 menit ke atas. Oh, lama ya. Jadi untuk smoking time juga dia bagus banget. Long last ya? Iya, lebih long last. Oke. Iya, benar. Aku udah pakai ini. Nah, penjelasan dari bowl tadi kan udah dijelasin tuh sama Mas Yudi. Sekarang kita tanya seputar tembakau. Muasalnya, apakah berpengaruh? Tentu saja berpengaruh. Tentu ya. Kalau muasalnya emang karakteristiknya smooth, mau ditaruh di bowl apapun, tetap smooth. Tetap bakal smooth. Kayak contohnya kayak tembakau, kayak Tombeko ini. Jadi dia itu kan pakai daun Virginia leaves. Penggunaannya daun Virginia leaves. Nah, kadang banyak tuh konsumen-konsumen kita yang ngeluh, kenapa sih kok Tombekonya becek banget gitu. Nah, itu alasannya karena dia menggunakan daun Virginia. Nah, karakteristik dari daun Virginia itu memang daya serapnya itu agak rendah dan dia low nicotine content. Nah, kenapa
dia basah karena itu. Karena Bikin smooth ya. Iya, karena dia menggunakan daun Daun Virginia. Virginia. Benar Dan sekali. ini juga pengalaman gue selama nyoba-nyoba si semua rasa Tombeco ini memang smooth banget sih. Smooth banget sih. Dan kan kita sempat ngadain ini nih roadshow Iya. di Malang tuh di Kepanjen. Benar. Semua tuh pada surprise. Ih, gila ya smooth banget gitu. Nah, karena biasanya juga orang Indonesia kan kurang familiar tuh sama tembakau yang warna kayak gini, warna gold kayak Iya, gini. karena biasanya agak merah ya. Merah, iya. Karena mereka kan pada umumnya taunya cuma brand sebelah. Jadi kalau dia ngelihat, loh kok kayak ini warna tembakaunya, merah. iya kayak tembakau udah lama gitu. Padahal dia emang enggak. iya benar. Oh, Jadi tembakau itu paling berpengaruh. Paling berpengaruh antara ya, jadi smooth sama strongnya. berarti intinya gini ya, jangan salah memilih tembakau. produk. Benar sekali. Benar, karena kan si muasal ini tuh ada yang dari smooth, terus ada yang strong banget tuh. Bener. Gue pernah nyoba dari salah satu brand tuh langsung pusing, berarti kan itu strong banget Itu ya? strong banget. Nah, berarti ini sebenarnya customer yang datang ke Shisha Cafe gitu harus tahu dong, maksudnya gini, Yes, sebelum- kukahnya harus nanya nggak sih? Kalau dirimu di Eden gimana nih kalau kita sih punya, menghadapin customer? ya kita punya konsep. Kita pun di sana pakai blend menu kan. Jadi kita nggak tulis satu persatu flavornya Iya, apa, iya, terus iya, dari brand benar. apa. Nah, pertama kita juga harus sesuaiin sama kebutuhan customer. Baru datang mungkin pasti kita tanya, mau sisa yang smooth, yang strong, yang medium. Jadi Oke. kita coba untuk penuhi requirement-nya dia lah. Dia mau tipikal suka misal yang strong, yang medium, atau yang smooth. Nah, kalau mereka suka yang medium atau smooth, kita bisa rekomendasiin ke Tombeco. Ah. Pasti bagus banget sih ini. Selain selain dia flavornya banyak flavor, terus dikombinasinya juga enak sih. Enak ya? Iya, gampang Emang untuk dia aroma sama rasanya strong sih divariasiin menurutku. juga gampang. Terus dia long last juga. Kalau dengan ngendap temperaturnya tuh benar, kita bisa nyisa kurang lebih 1,5 jaman. lah. Bener banget. Gue Iya. udah nyoba kayak gitu kan, per 15 menit ganti charcoal, Benar. terus ngecek panasnya, itu gila sih lama banget. Iya, ini sebenarnya problemnya sih di how to manage your management, Heating management ya. Iya, benar. Nah, kalau selanjutnya nih, alatnya mempengaruhi nggak? Alatnya juga mempengaruhi, tapi kalau aku bilang alat itu pengaruhnya Nggak sebesar nggak sebesar tembakau sama tembakaunya ya? bulu, ya. Jadi ya kayak yang di depan kita ini bisa ini Ada kita bisa diffusernya ya? kita bisa bilang ini modern shisha Modern shisha. karena dia ada diffusernya. Terus kalau emang nggak mau dipakai kita bisa tutup, bisa jadi klasik. Bisa jadi klasik ya? Iya. Dirimu udah jadi belum? Belum. Jadi setelah kita ubek-ubek tadi, setelah di mix tadi, Unyel-unyel? iya, kita juga nggak bisa asal taruh-taruh aja sih. Harus diginiin ya? Kita harus buat fluffy. Kan saya berguru sama Anda. Nah, nanti bisa ditunjukin. Emberan. Jadi kalau kalian ngikutin video gue nih, episode pertama Bener. tentang Shisha Academy, sebenarnya Mas Yudo udah ada di situ. Terus dia ngejelasin banyak banget seputar mixology. Ya, mungkin yang mau join Shisha Academy bisa kontak langsung ke kita. Dia jualan. Nih, ini gue udah jadi. Ya, bisa ditunjukin ke kamera Oke. mungkin. Yang pertama, Bentar. kita nggak boleh terlalu press tembakaunya. Jangan ditekan. Oh, itu mempengaruhi juga ya smooth sama. Bukan smooth atau enggaknya sih, Jadi? dia tuh bakal asapnya kan sirkulasi udara. Kalau terlalu iya, di press, sirkulasi udaranya nggak bakal lancar dia gitu. Oh iya, benar-benar banget tuh. Kemarin pas event di Kepanjen di Malang, sempat ada salah satu peserta Hookah Battle, dia tekan banget kok pas ditarik tuh susah banget. Susah. Terus gue angkat dong kalutnya, ternyata tembakaunya itu Di dipres. press banget. Itu juga nggak bagus. Sebenarnya kita yang bagus itu kita harus bikin fluffy. Fluffy itu Kayak gini udah fluffy belum? ya dia agak ngambang gitu lah. Bener nggak ini? Bener ya? Iya, benar sekali. Nih. Sekarang langsung Nah, kita juga bikin pasang central aja. hole. Iya, Fungsinya itu pasti. untuk memperlancar sirkulasinya. sirkulasi udara. Kayak gini. Karena tembakau juga butuh sirkulasi udara. guys. Sebelum lanjut nih ke video berikutnya, jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan juga like and share, dan juga jangan lupa klik bell buttonnya. Jadi setiap gue posting video baru, kalian dapat notification-nya, jadi bisa langsung nonton. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya @tombeco_id.
Ada lagi nggak kira-kira Mas Yudi yang mau ditambahkan seputar mixology nih dari yang tadi gue tanya, misalkan kayak bowl, tembakau, sama alatnya. Dari Mas Yudi sendiri ada masukan lagi supaya tarikan shisha kita tuh lebih smooth gitu. Sebenarnya kalau apa? Oh, oke. maaf ya. Oke. Sebenarnya kalau apa? Kalau bisa dibilang kalau untuk mixology itu sangat berpengaruh besar ya untuk nyiptain flavor yang kita inginkan tuh kayak gimana sih? Karena kita sendiri pun nggak tahu itu flavor apa yang bakal kita menurut kita enak, tapi ternyata dalam bentuk sisa rasanya nggak nyambung. Beda ya, nggak Iya, sesuai benar. sama ekspektasi ya. Jadi mixing sisa sama mixing katakanlah mixing minuman Heeh. beda benar-benar beda sih. Oh. Jadi pertama sebelum kita melakukan mixing, ketahui dulu karakteristik dari flavornya. Terus kategori tembakaunya juga. Kenapa? Ini agak nyelip karetnya. Karetnya ya. Iya. Pasang dulu di situ. Itu trik juga nggak sih? Nah, ini salah satu trik juga. Salah satu trik. Jadi nggak perlu ditumpuk-tumpuk pakai tisu atau segala macam. Nah, ini shisha yang tadi kita bikin berdua udah ready nih. Sekarang gue mau cobain bentar deh. Seger banget. Coba kukah masternya, cobain, racikan. Mungkin barter kali. Asik. Ini untuk siang hari sih cocok banget. Cocok sih. ya? Iya. Ini juga enak nih. Guavanya berasa juga. Oh iya Mas Yudi, Iya. ada lagi yang mempengaruhi shisha itu jadi smooth yang ingin ditambahkan? Oke, lanjut lagi ke topik Iya, cara kita lanjut lagi ya cara membuat sisa smooth itu ya. Cara membuat sisa Yang smooth. pertama kan tadi udah dijelasin soal bowl, Bowl. terus pemilihan tembakau sama equipment. Satu lagi yang paling penting cara pembuatannya. Oke, mungkin Mas Yudi bisa demoin. Iya, mungkin saya bisa tunjukin cara buatnya. Oke, mari Nah. kita. Yang pada umumnya digunakan di shisha cafe di Indonesia, rata-rata orang pasti bakal gunain funnel. Ini. Ada lubang di tengahnya ya. Hampir 80% sih shisha cafe yang dijumpain Iya. di Indonesia pasti pakai funnel. Kemarin juga gue pas kemana-mana banyak banget yang pasti pakai funnel. Iya. Mereka tuh kombinasiin pakai aluminium foil, terus dikasih jaring di atasnya, baru dikasih bara. Betul. Nah, karena kebetulan produk tembakau ini udah fine cut atau fine chop lah dibilang. Iya. Jadi nggak perlu digunting atau dicop Chop-chop lagi, lagi ya. karena sudah fine banget. Oh iya, jangan lupa diaduk dulu ya. Sebelum dipakai pasti diaduk dulu, diaduk biar dulu. molasses sama tembakaunya menyatu. menyatu. Kita lihat nih. Ya. Kukah master langsung yang praktekin. Jadi di sini nggak pakai mix dulu ya. Di sini cuman Kita single flavor doang. single aja ya, Karena biar- untuk demonstrasi doang. Itu minimal berapa banyak ya Mas Yudi? Tergantung besar kecilnya bowl Oh juga. berarti si funnel ini ada ukurannya juga ya? Ada. Kalau ini kebetulan ini ukurannya medium. Jadi Kira-kira berapa gram sih kalau ditimbang? 17 sampai 18 gram. Oh oke. Ya. Jadi udah masuk di dalam bowl, kita rapiin, tapi jangan terlalu ditekan. Jangan ditekan Ya. ya. Dia bikin Karena butuh sirkulasi udara. bener sekali ya. Kita bikin pelan. Itu cuma di tap-tap gitu aja Sebenarnya jempol ini sih nggak digunain untuk neken, jadi cuma untuk ngeratain doang, nyimbangin lah gimana, biar dia rata. biar seni rapinya tuh ada ya. Seninya sih nggak, bukan seni sih, apa namanya? Ya kan supaya rapi gitu. Ya, rapi juga. Terus biar tujuannya juga kan kalau kita pakai TRS yang kayak Lotus ini, Kalau lotus ya jadi dia nggak nempel langsung. Karena kalau nempel langsung itu gosong ya. gosong. Mungkin di 5 menit pertama rasanya masih enak, terus selanjutnya bakal gosong karena dia bakal nge-push tobacco yang nempel di TRS-nya. Nah, kita TRS tuh apa coba dijelasin? temperature regulation system, System. benar sekali. Kita ada 3 jenis yang kita umumnya kita pakai. Pertama kita ada Lotus yang kayak gini, terus ada aluminium foil, ada juga namanya baca head. Tapi baca head kurang famous sih. Orang-orang juga jarang pakai, benar. Di Eden nggak pakai itu kan, kalut semua. Kalut semua. Terus terkadang juga kalau emang tamunya minta strong banget, kita pasti bakal gunain aluminium foil. Nah, tinggal dilap pinggirnya.
Nah, itu kalau minta strong pakai panel ini bisa? Enggak bisa. Kan? Beda bowl ya? Beda bowl dia. Pokoknya kalau mau smooth berarti pakai yang panel. Iya, atau silikon. Atau silikon. Silikonnya kayak gini nih. Nih, coba Mas Yudi tunjukin. Bisa lihat, nggak terlalu di-press. Coba mundurin dikit. Nah, kalau yang panel itu gini. Iya. Ini sama nggak isinya sama panel yang ini? Kiraannya berapa sama, nih kalau sama. yang silikon? Itu sama. Sama ya? Iya, size dari permukaan bowl aja udah kelihatan sama kan. Iya, udah sama. Nah, untuk mixology sendiri, gue kan sering tuh Mas Iya. Yudi nge-share di IG story, misalkan banana berapa persen, ice berapa persen. persentasenya lah. Iya, Iya. masih banyak yang bingung. Itu ngitung persentasenya gimana? Mungkin Mas Yudi bisa jelasin? Nah, untuk presentasenya sendiri itu, kita umpamain lah gunakan bowl silikon ini. Ini kan satu whole bowl ini kita hitungnya 100%. Jadi kalau misalnya berapa tadi? 50% kita pakai setengahnya. Oke. Nah, terus kalau 20% ya dikira-kira aja lah. Mungkin kalau 25% kita bagi jadi 4. Nah, gitu. Ya. Karena kalau untuk pemula biasanya pasti masih agak bingung nih. Ya, untuk teknik mixnya sendiri juga kalau aku sih biasanya pakai 2 teknik. Ada sektor yang kalau sektor itu kita Perasa kan? Iya, kita cuman tinggal taruh di sini 50%, umpamanya banana 50%, ice 50%. Benar ya, kayak gitulah umpamanya. Jadi kita nggak perlu chop atau kita nggak perlu mix lagi, kita tinggal Langsung taruh. aja gitu. Iya. Terus ada juga yang namanya mix all. Jadi setelah kita takar di sini, kita bakal taruh di atas. Kayak kita lakuin tadi Iya, pakai piring ya. Nah, terus kita sedikit ucek-ucek. Unyil-unyil kalau bahasa gue. Unyil-unyil atau dicampur. Dicampur. Bener-bener ya, itu namanya hand mix kan. Hand jadi mix, ya. bener-bener menyatu. Ya, jadi cita rasa tubiku, cita rasa tangan nyampur jadi satu. Nah, penjelasan dari Mas Yudi tadi menurut gue itu udah cukup jelas banget, bahkan ditambahin ada all mix, ada sektor. Juga. Jadi buat teman-teman yang masih pingin belajar atau pemula bisa banget nih rajin-rajin nonton video gue, makanya jangan lupa di subscribe, like, and share. Sekalian nambah edukasi juga kan. Nah, jangan kemana-mana, tetap terus pantengin video gue karena gue akan selalu sharing nih tips and tricks seputar shisha. See you on my next video. Gue Winnie dan Mas Yudi. Bye-bye! Yuk kita ngasih shisha lagi, Mas.